Halo teman set M Ganik, selamat datang di Bedah Cerita M Ganik. Bedah Cerita M Ganik adalah sesi membedah cerita dari konsumen M Ganik yang telah berhasil mendapatkan kesehatan gula darah yang diinginkan. Pada Bedah Cerita M Ganik, kami menghadirkan dokter atau expert untuk membantu memberikan edukasi melalui pengalaman sukses yang kami bagikan agar bisa dibedah melalui sisi medis dengan tujuan untuk mengedukasi lebih banyak lagi penderita diabetes di Indonesia untuk semakin jadi lebih pintar lawan diabetes. Pada Bedah Cerita M Ganik kali ini, kami mengundang expert kita yaitu Dr. Eka Putra. Kali ini kita akan membedah cerita dari Pak Bobi yang berdomisili di Depok, Jawa Barat. Begini ceritanya, alhamdulillah Mbak, ini cocok sama saya, ngantuk saya agak berkurang, gatel berkurang, lapar juga. Terus yang paling berasa buang air kecil benar-benar pas sholat aja, biasanya paling nggak tahan. Nah, dari cerita Pak Bobi ini ternyata gejala yang dirasa itu adalah gatel-gatel. Karena kan biasanya gejala diabetes yang kita tahu kan itu kurang lebih ya sering kencing, terus lebih sering haus. Nah, memang ini sebenarnya apa hubungannya ya antara gula darah yang tinggi kemudian ke gatal-gatal? Nah, kita langsung nanyanya menurut sama dokter Eka. Biar kita tahu jawabannya ya. Oke. Halo dok, ketemu lagi. Halo. Saya mau nanya lagi dong dok. Apakah ada hubungannya antara gula darah yang tinggi dengan rasa gatal yang dialami Pak Bobi tadi nih dok? Oke, saya jawab ya. Nah, kita bilang kalau dirasanya gatal ya, mungkin saya sudah pernah bahas adalah gula darah akan mengganggu saraf tepi. Walaupun lebih sering ke kaki tangan, tapi kulit juga, ya. Jadi bisa menyebabkan kesemutan atau rasa gatal, atau satu lagi peredaran darah itu terganggu karena pembuluh darah sudah tidak terlalu mantap. Nah, saat peredaran darah kurang bagus, tangan tuh kering. Nah, kita tahu lah kalau tangan kering, berarti orang sampai dikerik itu kadang sampai ada luka juga bisa, atau keringan juga kadang bikin gatal, ya. Itu bisa menyebabkan gatal. Jadi tambah lagi kalau orang garuk ada perlukaan atau kadang kita garuk merah ya kan, mungkin ada jaringan yang terbuka, terekspos sama udara luar, bakteri masuk, infeksi masuk ya kan. Udah gitu kan kita orang sudah tahu jangan kena luka atau jangan infeksi kalau pas gula darah tinggi. Kalau gula darah tinggi, bakteri suka. Nah, di sanalah dia akan berproses jadi luka atau bahkan membuat gatalnya makin jadi. Begitu. Jadi memang kita bilang gula darahnya harus bagus biar tidak sarafnya terpengaruh, pembuluh darahnya sampai kulitnya juga terpengaruh. Oke, berarti gatal-gatal ini merupakan dampak dari gula darah yang tinggi, betul ya dok ya? Nah, untuk gejala gatal ini, apakah semua penderita diabetes mengalaminya dok? Oke, kita bilang tidak semua ya, karena teorinya mungkin seperti tadi, tapi balik ke badan orang lagi. Kita selalu bilang badan setiap pasien itu berbeda ya. Kita bilang ya memang ada yang cerita kayak gula darahnya tinggi tapi saya nggak ngerasa apa-apa tuh. Tapi ada orang yang gula darahnya 300 atau mungkin cuma dari 200 ke 250 aja. Waduh, udah lemes apa juga. Langsung badan sangat tidak enak sekali, ya kan? Nah, jadi balik ke pasiennya. Karena ada yang memang merasakan, ada yang enggak. Tapi memang itu kita bukan bilang hal yang sangat mayor, gejala yang sangat mayor seperti yang orang pasti rasakan. Itu kan pasti yang sering haus, sering lapar, sering kencing. Nah, itu bangkai gejala seperti itu adalah pada beberapa pasien saja. Nah dok, misalnya ada pasien diabetes yang mengalami hal yang serupa seperti Pak Bobi. Apakah ada tindakan lain selain obat yang harus diberikan dok? Kalau kita bilang otomatis kalau memang karena gula kan balik lagi gulanya harus stabil dulu, ya kan? Dan kalau memang karena kita bilang kulitnya kering, pastinya pakai pelembab. Ya, pakai pelembab. Dan kalau sudah gatal sekali ya pasti dong bedak gatal kayak bedak salisil begitu untuk menangani ya. Kalau memang untuk yang karena bagian saraf, karena kadang ada gatal yang dilihat tidak apa-apa ya kan, tapi kok gatal. Nah, itu memang kadang perlu dibantu dengan pengobatan gitu sih. Oke, berarti memang harus dikonsultasikan ke dokter aja ya dok ya? Iya, tetap konsultasikan ke tenaga kesehatan. Nah, dari penjelasan Dok Eka tadi berarti memang ada hubungannya ya antara gula darah yang tinggi dengan gatal yang dirasa oleh Pak Bobi tadi. Betul, dan cara mengatasi rasa gatal tersebut juga udah dijelaskan ya sama dokter Eka dengan sangat lengkap dan detail. Betul. Oke, dokter terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan dari kita ya dok ya. Dan sampai ketemu di Bedah Cerita M Ganik lainnya dok. Dadah. Baik, sama-sama, sampai jumpa kembali.